Kalau menurut saya tidak fakta abangku. Nah, Saya tidak akan fakta. Nah, kejeda bang, kenapa? Bang Iwan. Ya. Ya, Kenapa halo. kejeda? Katanya begini, menurut saya faktanya tidak begitu abangku. Juru selamat yang tidak selamat. Faktanya kayak gimana? Artinya begini, dia itu adalah juru selamat, pasti dia selamat abangku. Yang namanya juru selamat, pasti dia selamat. Tidak mungkin Ya tidak seharusnya selamat. pasti itu. Sepakat saya. Iya. Kalau yang namanya juru selamat, harusnya dia selamat, kan gitu. Tapi judulnya salah abangku. Apa salahnya? Itu ya juru selamat yang tidak selamat itu yang salah. Baik, coba kita buktikan dulu. Ya, di Kristen juru selamat namanya Yesus, betul? Ya betul. Betul, baik. Yang namanya Yesus ini ditangkap tentara Romawi, betul? Betul abangku, betul. Sampai dia mati di tiang salib, disalibkan tentara Romawi, betul? Betul. Kalaunya udah mati, selamat kagak dia? Begini abang. Begini gimana Bang Iwan? Begini caranya. Saya tanya, dia waktu disalibkan oleh tentara Romawi, ya sampai mati selamat atau kagak itu? Disalib sampai mati itu? Kalau salib sampai mati itu belum dia selamat. Ketika dia Iya, nggak selamat bang. Udah tahu abang tidak selamat kan gitu. Makanya saya bilang di judulnya juru selamat yang tidak selamat. itu judulnya bahasa potong abangku. Juru selamat yang tidak selamat itu saat dia mati di kayu salib. Itu belum Ya selamat. iya, Itu dia. fakta. Ketika dia dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit, itulah yang seperti saya bilang tadi, dia selamat. Gitulah bangku. Itu makanya saya bilang tadi, itu temanya Abah Bekir itu belum artinya bersetengah. Jadi gini bang. Temanya itu Abah baru pertengahan itu pertemanya itu. Artinya dia mati di kayu salib. Itu makanya dia tidak selamat. Ketika dia diturunkan dari kayu salib dan dia dikuburkan dan pada hari ketika dia bangkit, itu dia selamat abangku. Dia bukti dia selamat, dia bangkit dari antara orang hidup. Maksudnya dari antara orang mati. Itulah dia selamat. Begitu abangku. Baik bang. Udah dibilang kan, ya ketika dia mati di tiang salib, dia tidak selamat ya waktu itu. Nah kata abang kan, yang namanya juru selamat pasti harus selamat kan. Tapi faktanya juru selamatnya kagak selamat. Gimana dia mau nyelamatin orang? Diri sendiri dia saja nggak bisa dia tolong, nggak bisa dia selamatin bang. Saya paham dengan apa yang abang bilang. Memang itu saat dia kayu salib dia tidak selamat. Artinya dia tidak selamat dalam artinya dia mati. Ya udah betul berarti itu judulnya. Kalau abang malah protes pula sama saya. Bukan saya protes abangku. Artinya saya bilang tema ini hanya sepotong-sepotong. Saya bilang sepotong-sepotong itu apa? Memang dia tidak selamat di kayu salib. Itu artinya apa? Dia masih di kayu salib. Ketika dia turun dan dikuburkan, maka pada hari dia bangkit. Itu dia selamat abang. Jadi yang namanya mati lalu bangkit itu selamat. Ya selamat, dia selamat dalam arti begini. Dia mati lalu dia bangkit. Artinya bangkit dari kematian. Baik. Itu, kalau bangkit dari kematian, kalau selain Yesus juga banyak. Tapi bukti fakta manusia tidak ada bang. Manusia bangkit. Mau saya tampilin nih ya. Nih baca kitab Anda ya. Ntar saya bukakannya. Banyak orang mati bangkit ya. Nih. Bang. Baca nih. Nih. Matius 27 nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tuh. Ini apa zombie yang bangun atau kayak gimana? Ini mayat bangun bang ya.
ya mayatnya bangun terus ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus. Nah, ini cerita waktu kebangkitan Yesus, banyak juga orang yang bangkit. Mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus, Jawa Tengah. Bukan, maksudnya Yerusalem. Gak mungkin, gak ada sejarahnya mayat hidup jalan-jalan ke Jawa Tengah, gak ada. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, ini zombie-zombie ini kemana dia, Bang? Ya, nggak ada ceritanya lagi setelah itu. Karena saat itu dia juga bangkit sama seperti Yesus bangkit. Keluar mereka dari kubur gitu, Bang. Kalau ukuran abang, dia mati lalu bangkit. Banyak orang mati lalu bangkit, Bang. Ayo. Oke, saya boleh tangkap ya, Bangku. Apa yang seperti abang katakan tadi ya betul. Nah, seperti apa tadi, banyak orang mati dibangkitkan. Artinya begini, abang. Setelah Yesus bangkit, maka mereka juga bangkit. Nah, masalah kebangkitan sebelum Yesus mati atau Yesus masih berada di bumi, pada saat itu belum ada orang bangkit, abangku. Ketika Yesus mati dan Yesus bangkit, maka mereka bangkit bersama dengan Yesus. Nah, penjelasannya seperti itu, abangku. Itu iya. Waktu Yesus bangkit, ya mereka juga bangkit sama seperti Yesus. Nah, kalau ukuran Anda menuhankan Yesus karena Yesus bangkit, seharusnya Anda juga tuhankan orang-orang yang bangkit dari kubur. Kan sama. Waktu Yesus bangkit, mereka juga bangkit. Nah, kalau ukuran Anda dia mati lalu bangkit, seharusnya Anda juga tuhankan yang bangkit-bangkit itu, Bang. Artinya begini, Yesus yang saya percaya maka dia bangkit. Tapi kalau yang pada saya itu yang bangkit bersama dengan Yesus, itu menurut saya tidak mengenal mereka. Nah, sekalipun mereka ribuan bangkit bersama dengan Yesus, tapi hanya Yesus yang saya kenal. Nah, kok bisa kayak gitu? Iya, kenapa bisa kayak gitu? Padahal banyak yang bangkit kayak Yesus. Kenapa Yesusnya aja yang Anda sembah, bukan yang lainnya? Yang lain kan artinya yang kan saya bilang, saya cuma sembah Yesus. Yang sekalipun yang lain ikut bangkit dengan Yesus, tapi saya tetap sembah Yesus. Kenapa? Karena perjalanan Yesus dia dimaki, dicaci, dihina, diludai, dipaku, disalib, di kepalanya. Dia itu Yesus, dia itu baik sekali perjalanan hidupnya menuju kematiannya. Sedangkan orang yang bangkit bersama Yesus tidak ada ceritanya, Bang. Nah, makanya. Jadi artinya gini, Bang. Kesimpulannya. Artinya gini, Bang, kesimpulannya tidak bisa kita menuhankan yang mati lalu bangkit lalu kita jadikan Tuhan, nggak bisa. Kesimpulannya gitu. Jadi pembenaran dari Anda tertolak mentah-mentah. Kalau ukurannya mati lalu bangkit. Itu tertolak mentah-mentah. Jadi kayak gitu, Bang. Ya, oke, Abang. Apa seperti Abang katakan tadi begini. Bukan berarti ini menurut saya sebelum terjadi Yesus pernah berbicara, Abangku. Dan dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dan dia juga pernah mengatakan, pada hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Itulah makanya kami percaya, abangku. Bang. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus disampaikan pada saat itu memang kenyataannya betul. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Memang betul. Oke. Tertulis dalam Alkitab, abangku. Oke. Sebelum terjadi sesuatu dengan diri Yesus sudah tahu bahwa dia akan meninggal atau dia akan disalibkan, dan dia akan bangkit. Dia sudah artinya dia sudah tahu ya, Bang. Sebelum kejadian dia sudah tahu bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Baik, Bang. Tahukah Anda menurut Yahudi yang namanya mati lalu bangkit di hari ketiga itu adalah penyesat, kata Yahudi. Itu kan kata Yahudi, ya, bangku. Kata Yahudi, iya. Kata Yahudi kan ya Yahudi dan Farisi. Itu Yahudi dan Farisi, iya. Itu mereka tidak percaya. Jadi yang bangkit di hari ketiga itu, Bang, adalah penyesat.
Itu kan menurut orang Yahudi, abang. Menurut orang Yahudi kan tidak percaya Yesus. Apa yang diucapkan Yesus mereka tidak percaya. Apalagi orang Farisi. Ya, terus Sebenarnya bang, orang Farisi tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Nanti dulu ke situ bang. Artinya begini ya. Hal biasa bang, hal biasa kalau ada yang mati lalu bangkit itu nggak bisa jadi tolak ukur dia dijadikan Tuhan gitu, nggak bisa. Gitu bang Iwan. Terus apa lagi? Ya silahkan bertanya abangku. Oh silahkan bertanya. Iya. Oke silahkan bertanya. Bang Iwan. Anda menyembah Yesus betul? Iya betul. Sekarang saya mau tanya, siapa yang disembah Yesus? Kalau disembah Yesus, kalau jawab saya menyembah Yesus, terus yang disembah Yesus. Yang disembah Yesus itu ya siapa? Sampai saat ini saya belum tahu abang. Sampai saat ini yang disembah Yesus. Padahal ya Yesus juga menyembah bang. Yesus menyembah Tuhannya. Siapa yang disembah Yesus? Tadi abang bilang Yesus menyembah Tuhan. Kira-kira Tuhan yang mana yang Yesus sembah abangku? Nah itu yang saya tanyakan. Mau dalilnya? Yohanes 4:22 tuh. Jangan kita pakai dalil-dalil abang, karena saya jujur ini sudah naik saya nyanyi karena saya itu bicara kalau soal kitab. Yang pertama saya jarang baca Alkitab. Begitu abangku. Iya, gini bang, makanya saya pertanyakan kepada Anda. Anda nawarin saya bertanya, tapi ketika saya tanya satu aja macet masalahnya. Macet gitu. Siapa yang disembah Yesus? Abang belum baca. Mau macam mana saya ini mau nanya abang. Abang Yusuf kan lebih paham dari saya. Nah, kan saya tanya, kira-kira siapa yang menyembah Yesus? Apa maksudnya disembah disembah begitu. Jadi bang, Yesus itu menyembah Tuhannya. Gitu. Nah, kenapa malah abang sembah Yesusnya? Tuhan yang mana yang Yesus sembah? Bang, coba kalaunya kita lihat di dalam Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Bapa yang dia sembah. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuh, dia punya Tuhan. Hah? Oke, saya jelaskan dulu kalau yang itu, saya jelaskan dulu. Kayak gimana? Artinya begini abang. Ketika Yesus berbicara begitu, dari awal kan Yesus kan diutus. Maksudnya Yesus kan diutus turun ke dunia. Yesus turun ke dunia itu, dia itu menjadi manusia biasa abangku. Lalu? Apa yang diucapkan itu Yesus adalah ucapan sebagai manusianya. Sebagai manusianya. Lalu? Bukan sebagai pribadinya. Gitu. Jadi adakah Yesus saat itu ngomong kalau itu pribadi manusianya, berarti dia ngomongnya harus gini bang, aku bersyukur kepadaku, kayak gitu seharusnya. Kalau dia sebagai manusia, aku bersyukur kepadaku, ya nanti aneh-aneh aja bunyinya bang. Aku cinta kepadaku. Bukan aku cinta kepadamu, bukan, tapi aku cinta kepadaku. Seharusnya kalau itu manusianya dia ngomongnya kayak gitu, aku bersyukur kepadaku, bukan aku bersyukur kepadamu. Gimana sih? Udah dibilang sembahlah ya apa yang dikenalkan oleh Yesus. Ngapain Anda sembah Yesusnya? Yesus sendiri hamba Tuhan dia. Ya artinya begini bos, sekalipun dia hamba Tuhan, tapi bagi pribadi saya tetap sembah dia. Kenapa? Di mana dia memerintahkan sembah dia nggak ada juga?
Dia minta disembah kagak ada juga. Ya, walaupun tidak ada diminta, artinya begini apa? Walaupun tidak diminta disembah, saya sebagai pengikutnya, saya tetap sembah dan bersyukur kepada dia. Atas dasar apa? Nah, karena dia adalah juru dan selamat saya. Berarti imani saja bang ini. Imani saja namanya itu bang ya. Udah tahu pengajaran Yesus berbeda dengan ajaran pendeta, ya masih aja Anda ngotot kayak gitu. Karena udah saya sampaikan kan di masa yang lalu, Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen, Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja, dan Yesus tidak pernah perintahkan Anda untuk jadi Kristen. Nggak ada bang. Kayak gimana? Artinya begini, walaupun dia tidak menyuruh, tapi saya sebagai pengikut atau saya sebagai umatnya, saya tetap menyembah dia, abangku. Sekalipun tidak menyuruh. Cinta buta berarti abang ini. Imani saja itu bang. Iya, imani saja itu artinya. Nggak susah-susah saya menyimpulkannya, artinya imani saja. Ya kan teman-teman, imani saja itu namanya. Kayak gimana? Ada lagi yang Anda mau tanyakan bang? Begini abangku, saya mau tanya sedikit nih. Apa tuh? Ini antara Yesus dan Muhammad. Oh ya baik. Apa perbedaannya antara Yesus dan Muhammad, abangku? Baik, apa perbedaan antara Yesus dan Nabi Muhammad? Ya, syukron Bang Arik. Nabi Muhammad dengan Yesus sama-sama nabi, sama-sama manusia, sama-sama utusan Tuhan, ya. Bedanya Bang ya, Yesus mempunyai mukjizat tersendiri, Nabi Muhammad mempunyai mukjizat tersendiri yang mukjizatnya berbeda-beda. Terus dari cara kelahirannya, Yesus dilahirkan tanpa orang tua laki-laki, tapi Nabi Muhammad itu dengan orang tua yang lengkap. Kayak gitu. Jadi bedanya cuma itu sedikit. Suka menarik. Perbedaan antara Yesus, menurut saya gini abang. Kalau Yesus itu dia itu banyak membuat mujizat, abangku. Banyak membuat mukjizat. Terus mujizat yang pertama itu dia mengubah batu menjadi roti. Mengubah batu jadi roti. Yang kedua dia mengubah menjadi anggur. Terus dan masih banyak lagi itu. Lalu yang ketiga dia berjalan di atas air. Dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaan saya kira-kira apa saja mujizatnya Nabi Muhammad? Banyak bang. Kalau sampai pagi saya ceritakan lebih banyak dari Yesus, nggak selesai sampai pagi itu. Pertama ya Al-Quran, masih nongol tuh mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang Al-Quran itu. Kedua membelah bulan, banyak saksinya tuh. Yang ketiga mengeluarkan air dari jemarinya. Keempat menyembuhkan orang buta. Yang kelima ya dia bisa melihat masa depan. Ayo, banyak bang. Kalau menurut saya itu, kalau Abah bilang tadi Al-Quran itu mujizat, menurut saya bukan mujizat Muhammad itu bang. Kalau gitu itu, ada nggak yang bisa bikin seperti Al-Quran kitab di muka bumi ini? Tapi itu bukan buatan Muhammad abangku. Itu kenapa abangku? Ada nggak yang bisa bikin seperti Al-Quran di muka bumi ini? Syukron Bang Austin ya. Itu kan buatan Arab abangku. Lah, kan nggak ada yang bisa. Bang, kagak usah orang India. Orang India lagi, orang Indonesia, orang Arabnya sendiri kagak bisa buat Al-Quran, Bang. Bayangkan. Dia orang Arab, pakai bahasa Arab, tapi kagak bisa bikin seperti Quran. Ayo, itulah saktinya Quran. Makanya dibilang apa? Mukjizat yang saya rasakan sampai hari ini, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nih, ya, nggak akan ada yang bisa manusia bikin seperti Nabi Muhammad bikin gitu. Ya,
menyampaikan firman Allah Tuhan semesta alam tanpa ada perubahan sedikit pun. Gak ada yang bisa. Ayah. Jadi gini aja bang, nggak perlu kita membandingkan antara Yesus dan Nabi Muhammad, nggak perlu. Karena dalam Islam itu gini bang, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan semua utusan Tuhan. Atau jadi mereka mempunyai keistimewaan tersendiri gitu. Kalau saya tanyakan, bisa nggak Yesus mengeluarkan ya air dari jari jemarinya? Nggak bisa bang, nggak bisa. Tapi Nabi Muhammad bisa gitu. Kayak gitu pula. Kita balik. Apakah Yesus mampu membelah bulan? Ya kagak bisa juga dia. Kalau kita balik tanya pula ya, apakah Nabi Muhammad bisa berjalan di atas air? Gimana mau jalan di atas air? Airnya yang kagak ada. Dia di padang pasir. Kan gitu. Nggak mungkin ya Nabi Muhammad jalan di atas air. Karena airnya nggak ada. Dia di padang pasir. Artinya apa bang? Semua mempunyai keistimewaan dan tidak perlu kita beda-bedakan. Jadi intinya seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahaskan tentang mujizatnya. Sekarang tentang ajarannya abangku. Baik, ajarannya silakan. Ya. Ini kalau tadi saya tulis ajaran itu banyak abangku. Yang pertama saling menghargai. Yang kedua saling menghargai, menghormati. Yang pertama tadi apa bang? Saling mengasihi. Lalu? Yang selanjutnya banyak artinya saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang tentang diajarkan oleh Yesus, Nabi Muhammad kepada pengikut-pengikutnya? Innama bu'istu makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu pertama yang tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi lain bang ya, adalah mengajarkan akhlak gitu. Bagaimana mengasihi sesama manusia dalam akhlak ya, bagaimana hubungan sesama manusia dalam akhlak, bagaimana cara berbuat adil kepada orang di luar agama Islam dalam akhlak tuh. Semuanya di situ dirangkum. Bagaimana cara kita beradab kepada sesama dalam akhlak. Terus juga banyak pelajaran Nabi Muhammad itu, banyak mengajarkan urusan nikah, urusan pembagian waris, bagaimana tata cara ibadah. Semuanya diajarkan. Tapi kalau Yesus, apakah cuma kasih? Nabi Muhammad juga mengajarkan kasih, mengajarkan penyayang, mengajarkan sabar gitu, mengajarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita lihat antara kedua ajaran ini, antara Yesus dan Nabi Muhammad ada menyampaikan tentang masalah pembagian waris. Yesus mana? Ada nggak Yesus menyampaikan pembagian waris? Nggak ada bang di kitab Anda. Yesus mengajarkan bagi warisan, nggak ada. Kalau untuk masalah warisan, itu masalah duniawi. Kenapa? Itu masalah warisan itu bangku. Itu masalah duniawi bangku. Dunia baik. Terus Yesus ya, Nabi Muhammad mengajarkan tata cara nikah. Yesus mana ngajarin nikah? Mana Yesus ngajarin nikah? Oke. Mana ayatnya? Nggak pernah Yesus ngajarin nikah. Artinya begini, kalau saya tidak salah, ada satu ayat itu abangku, seperti Yesus katakan, apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tahu saya itu ayat. Itulah tata caranya untuk pernikahan abangku. Baik, syukran bang. Itulah yang kita pegang. Baik, saya mau tanya sedikit. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Saya tahu itu. Ya, sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan menyatukan laki-laki dengan laki-laki gimana? Atau Tuhan menyatukan perempuan dengan perempuan, lalu gimana? Atau juga Tuhan mau menyatukan laki-laki dengan hewan, mau macam apa? Gak boleh dipisahkan lagi gitu. Kan artinya nggak ada aturan di situ. Syarat nikah, rukun nikah, tata cara nikah nggak diajarkan Yesus di situ. Yesus hanya berkata apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Hanya gitu dia ngomong gitu.
Tapi bagaimana tata cara nikah itu nggak diajarkan. Nanti ada orang bisa nikah sama hewan, bahaya kan gitu. Anu, kita pemikiran yang begitu. Sekalipun Yesus tidak artinya tata caranya, tetapi sebagai orang dia bisa tanggapi. Artinya begini, Yesus menciptakan laki-laki dengan perempuan. Itu pertama, contohnya Adam dan Hawa. Artinya apa? Apa yang disatukan oleh tidak bisa dikerahkan oleh manusia. Itu yang diajar tentang perkawinan, abangku. Lalu gimana? Kalaunya laki-laki dengan laki-laki? Itu kalau laki-laki dengan laki-laki itu urusan manusia, bukan urusan Tuhan. Loh, kan mereka mau nikah, urusan agama itu. Nggak ada urusan manusia, itu urusan agama mau nikah itu. Kalau urusan kamu nggak ada, abangku. Kalau laki-laki sama laki-laki perempuan Banyak bertaburan. Pemberkatan gereja laki-laki sama laki-laki berhamburan, Bang. Abang lihat aja di YouTube. Kalau itu saya belum terlalu, artinya belum lihat itu, abang. Makanya saya. Ya, artinya gini, Bang. Ya, kenapa saya sampaikan kepada Anda bertaburan pemberkatan gereja laki-laki sama laki-laki, karena memang di Kristen tidak ada aturan nikah gitu. Coba kalaunya di Islam, Bang, ya. Di Islam aturan nikah kayak gimana? Ada mempelai pria. Yang kedua ada mempelai wanita. Yang ketiga ada walinya. Yang keempat ada 2 orang saksinya. Yang kelima ada sigotnya, ada akad dan maharnya. Kalau satu aja tidak terpenuhi, tidak sah nikahnya, nggak sah. Ya, kalaunya ada laki-laki dengan laki-laki kagak bisa, kagak sah nikahnya. Karena rukunnya itu ada perempuannya, ada laki-lakinya, baru bisa nikah. Kalau laki-laki sama laki-laki nggak bisa, atau perempuan sama perempuan nggak bisa, atau laki-laki dengan hewan nggak bisa, atau perempuan dengan hewan nggak bisa. Itu namanya tata cara nikah. Ada nggak Yesus ngajarin kayak gitu? Nggak ada. Makanya saya tanya, kalau orangnya laki-laki sama laki-laki kayak gimana? Mereka disatukan Tuhan, kagak boleh dipisahkan gitu. Laki-laki sama laki-laki. Tuhan pun kagak mau memisahkan lagi ya kalau laki-laki sama laki-laki. Hanya ambeien lah yang dapat memisahkan mereka gitu, Bang. Aduh, hanya ambeien yang bisa memisahkan laki-laki sama laki-laki itu ya. Oke, kita lanjut sekarang, Pak. Apa lagi yang diajarkan? Tadi masalah masih sudah, tadi kita sudah. Sekarang ini yang selanjutnya. Kalau di agama Kristen, Yesus mengajarkan dilarang membunuh. Tapi di Islam diajarkan membunuh. Mana ayatnya? Di Islam diajarkan membunuh. Ada itu, Bang, ayatnya itu. Kalau saya lupa itu ada itu. Carikan ayatnya, nggak ada. Kalaunya di Bang, bentar, abang daerah mana? Bang Iwan. Gak apa-apa, sebut aja di daerah mana. Nggak bakalan kenapa-napa. Saya hanya nanya itu aja. Saya di NTT, Bang. Oke, di NTT ada Muslim di situ? Banyak, Bang. Banyak. Kalau ajaran Muslim diajarkan membunuh, kenapa Anda masih hidup sekarang? Ada nggak Anda lihat Muslimnya di NTT membunuhi Kristen, ada nggak? Syukran telaung. Atau yang begini, kalau gini, Bang, sabar dulu, saya jawab dulu. Kan banyak Muslim kata Anda di NTT. Ada nggak Muslim di situ menyerang Kristen, dibunuhnya satu persatu? Tes logika dulu kita. Ada. Nggak ada kan? Tapi di Alkitab ada nggak, Bang? Nah, gini, Bang, artinya apa? Yang Anda katakan hoax karena Anda sendiri masih hidup, ya. Tidak ada dalam Islam itu diajarkan saling membunuh atau membunuh orang lain, nggak ada. Malah di ajaran Islam, Bang, ya tidak boleh membunuh tanpa alasan yang benar. Terus juga membunuh itu dosanya dalam Islam bagaikan dia membunuh seluruh manusia di muka bumi. Man qatala nafsam bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu manusia, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia di muka bumi.
Dilarang dalam Islam. Jadi dapat dari mana rumusnya Anda ajaran Islam itu membunuh? Ya, kalaunya ajaran Islam membunuh, Anda pun sekarang kagak bisa hidup, Bang. Ya, kagak bakalan ada malam ini Anda bicara sama saya. Gimana sih logikanya kayak gitu aja? Meninggal udah abangnya dari lama. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, untuk saya sebagai Kristen abang, dimana saya ditempati, di situ saya akan menghargai yang berbeda dengan saya, abang. Ya iya, itu memang harus. Lalu bagaimana dengan ajaran Yesus yang membunuh, Bang? Gimana tuh? Kata Yesus, bunuhlah depan mataku. Itu kayak gimana tuh ajaran Yesus itu? Yang mana itu, abangku? Oh, nih, saya bukakan dulu ya. Nih, ya. Abang bisa baca di Lukas 19 nomor 27. Saya bukakan dulu sama Anda. Lukas, bentar ya teman-teman. Lukas 19:27 nih. Bang, mari kita baca ajaran Yesus ya. Akan tetapi, ini Lukas 19 nomor 27 ya. Akan tetapi, semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Wah. Ini kayak gimana ajaran Yesus, Bang? Kata Yesus, kalaunya tidak mengakui aku sebagai rajanya orang Yahudi itu, seret kemari, depan mataku bunuh dia. Kayak gimana? Ketawa aja abangnya. Hehehe, kata abangnya. Lukas 19:27 nanti dibaca ya. Lukas 19:27. 27. Tapi abang yakin seperti itu bunyinya? Ya iya, masa saya ubah-ubah ini ada. Kayak gimana sih? Di sini pun juga ada, Bang. Ya. Di sini pun juga ada sama dia. Saya nggak pernah bohongin, Bang. Nggak mau saya bohong-bohong itu. Nggak perlu, saya bukan Edis TV, dusta dalam segala hal. Ini saya mau tanya. Tanya lagi, iya. Ini abang kan Muslim, tapi kok ya iyalah. Bawa kitab sucinya Kristen? Kok enggak? Kenapa? Ini abang kan Muslim. Ya. Seharusnya abang itu pegang Al-Quran loh. Ini Al-Quran saya baca tiap hari. Tapi kenapa ada kitab suci orang Kristen itu, abangku? Ya iya, ini untuk apa? Menunjukkan kepada Anda kalau tidak percaya dengan handphone, maka saya tunjukkan dalam bukunya gitu. Kebanyakan Kristen ya kemarin itu protes sama saya ketika diskusi. Saya tunjukkan di HP, ini HP katanya, bukan kitab kami. Yaudah, saya tunjukkan di bukunya. Kayak gitu biar nggak bisa ngeles lagi. Gitu. Ada lagi, Bang, perlu diobati? Kalau menurut abang saya ini belum, artinya menurut abang saya ini sakit dan diobatin, ya silakan bertanya lagi abangku. Aduh, saya mau nanya apa? Abang aja kagak baca kitab. Abang banyak belajar dulu lah. Pertanyaan klasik aja abang mungkin bingung juga. Gini, manusia itu ciptaan. Manusia ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Nah, itu lagi saya tanyakan. Pusing Anda kalau saya tanya itu ya. Kagak usah pakai kitab. Saya nanya itu aja pasti pusing Anda. Iya. Kalau untuk saat itu abangku, buat semua teman-teman tetap layar ya. Nanti saya halo balik. Nanti kita boleh WA boleh pribadi. Dan buat teman-teman dan buat teman-teman Kristen, kalau mau berdebat, marilah kita berdebat, artinya secara akal sehat. Jangan terpancing, jangan emosi. Karena
karena kapan kita berdebat pakai emosi tidak akan selesai itu debat itu. Nah, saya saran buat teman saya yang Kristen. Oke, baik Bang. Terima kasih penyampaiannya ya. Oke, kalau gitu Bang Iwan, kalau udah tidak ada lagi, saya bisa gantikan dengan Kristen yang lain yang antri di bawah gitu ya. Oke abangku, terima kasih. Oke, banyak belajar Bang ya, sama-sama. Oke, salam sehat.